Oke, masih bersama Puput Puspitasari dan juga Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Temanggung, Ibu Siti Fathul Hidayah atau Ibu Ida di program BPJS Kesehatan Menyapa. Kalau di episode sebelumnya Ibu Ida kita membahas tentang lokasi Vaskes dan iCare JKN. Nah, betul. Ada juga menu yang di dalam aplikasi itu adalah menu antrean online atau Antrol. Ini sebenarnya menu yang baru atau menu lama? Ya, ini menu lama Mbak. Ya, masih di mobil JKN terkait dengan pelayanan kesehatan memang ada 4 yang episode kemarin kita sampaikan, yaitu lokasi Vaskes dan iCare. Kalau sekarang kita bahas ke Antrol. Antrol itu antrean online ya, Sobat JKN semua. Antrean online digunakan untuk memudahkan peserta pada saat dia mengakses layanan sebelum mengakses layanan, Mbak Puput. Jadi misalnya kita sakit, pengen berobat, biar kita tidak antri. Ini sebenarnya filosofinya itu pada saat kita kemarin COVID. COVID kan kalau kita antri, kita sudah berjarak, terus mungkin tadinya saya hanya kena penyakit flu, tapi karena samping kita ada peserta COVID, jadi kita terkena. Untuk memudahkan, maka di mobil JKN itu ada antrean online. Kita cukup dari rumah, Mbak Puput, mengetik fasilitas kesehatan mana yang akan kita tuju. Pastinya Sobat JKN mengetahui ya Mbak Puput, kalau sakit berobat pertama kali pasti ke fasilitas kesehatan tingkat 1. Kecuali memang kalau kondisi gawat darurat baru bisa langsung ke fasilitas kesehatan tingkat 2 atau rumah sakit. Nah, kita cukup klik, misalnya sekarang kan saya tugasnya di Temanggung ya. Saya sudah mengubah Vaskes saya ke fasilitas kesehatan yang ada di Temanggung yang menurut saya terdekat dan termudah. Kita klik dan kita akan mendapatkan nomor antrian Mbak Puput sesuai dengan nomor antrian yang ada di puskesmas. Itu bisa kita akses 1 hari, H-1. Begitu nanti misalnya kita di puskesmas tersebut nomor antriannya 10, pada saat puskesmas sudah buka dan memanggil antrian nomor 1, maka di dalam mobil JKN kita sudah berkurang 9, 8 gitu. Oh, ini sudah 7, berarti saya bisa mulai siap-siap Mbak Puput dari rumah untuk ke puskesmas. Begitu nyampe puskesmas mungkin kita tinggal antrian 1, jadi kita tidak lama menunggu masuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi nggak perlu subuh-subuh datang ke Vaskes ya untuk mendapatkan nomor antrian, biar nggak dapat yang ujung. Ya, bahkan dulu ceritanya Mbak Puput waktu awal-awal program JKN ini berjalan, itu di rumah sakit itu antriannya bukan orang Mbak Puput, tapi sandal, ya, topi gitu, jaket gitu, bahkan mulai dari subuh. Nah, dengan adanya mobil JKN, khususnya di menu antrean online atau Antrol ini, peserta dengan sangat mudah datang langsung bisa terlayani oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Jadi kalau udah sakit, nggak tambah sakit ya karena antrinya lama. Betul, kan boring ya Mbak. Boring juga sebetulnya. Bosan menunggu di rumah sakit. Dan ada risiko kena penyakit yang lain ya. Betul, tertular oleh yang ada di samping kita. Oke, itu terkait antrian online. Ada juga konsultasi dokter. Ya. Ini juga menu yang ada di aplikasi mobil JKN kan Bu? Ya, betul. Jadi konsultasi dokter secara online itu seperti apa? Ya, Mbak Puput pernah tahu Halodoc? Oke. Nah, bukan Halodoc ya. Halo Mas gitu ya. Kita halo Mas ya Mbak. Oke. Ya, itu mirip Mbak dengan Halodoc. Jadi kita mengechat dokter yang kita pilih di fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik itu dokter praktek perorangan, klinik maupun puskesmas, dan sudah terhubung Mbak Puput dengan dokter yang ada di fasilitas kesehatan tersebut. Misalnya kan kalau hanya sekedar pusing dan lain sebagainya, atau meminta informasi, misalnya, oh saya kok bulan ini setelah saya nimbang berat badan saya meningkat, kayaknya kok saya lesu misalnya gitu. Atau sekarang Mbak Puput yang lagi ngetren kesehatan mental. Oh iya, betul. Karena kebetulan tanggal 10 Oktober kemarin kita semua memperingati Hari Kesehatan Mental ya. Nah, misalnya, "Dok, saya kok tidak bergairah untuk bekerja." Paling kalau Senin ya menangis terus ya, beban gitu ya? kerja saya banyak, mengakibatkan saya ngemil, berat badan saya meningkat. Nanti dokter akan menjawab Mbak Puput chat kita, memberikan saran, edukasi.
gitu. Seandainya pun harus memberikan terapi, beliau akan memberikan terapi. Oh gitu, berarti hasil itu juga bisa, misalnya dokter itu menyebutkan bahwa sepertinya perlu tindakan medis atau harus datang tatap muka. Berarti itu juga disampaikan dalam aplikasi tersebut. Iya, betul Mbak. Dan itu bisa ditunjukkan kepada petugas pendaftaran di Vaskes, Bu? Iya, nanti kan juga terkonek dengan iCare-nya. Apalagi kalau setelah dokter mengafiskan untuk segera mengakses layanan untuk mendapatkan terapi, dia bisa langsung klik antrian online-nya. Oke, jadi di menu ini sebenarnya saling berkesinambungan dan terhubung, ya, betul. Terhubung dan tersambung. Iya, sekali lagi agar mempercepat pelayanan. Nah, itu dia pemirsa Jawa Pos TV dan juga Sobat JKN tentang konsultasi dokter dan juga antrean online yang menunya ada di aplikasi Mobil JKN. Kita masih punya informasi lagi. Saya pengen mengulik juga ini, Bu, terkait program rehab. Ada kan itu ya? Rehab. Ini kan bukan rehab rumah ya? Itu program bedah rumah. Iya, rehabnya punya BPJS Kesehatan itu seperti apa? Oke, Mbak Puput. Nah, kalau di episode kemarin dan tadi kita sampaikan terkait dengan aplikasi Mobil JKN yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, kalau menu rehab ini adalah menu untuk pembayaran terkait keuangan. Ini untuk segmen peserta PBPU atau peserta bukan penerima upah, atau biasa masyarakat menyampaikannya peserta mandiri, Mbak Puput. Ya, peserta mandiri yang tidak mampu membayar iuran setiap bulannya, maka iuran itu akan tertunggak. Nah, kalau tunggakannya sudah banyak, mau mengakses layanan kembali kan belum bisa Mbak Puput sebelum melunasi. Maka dari itu BPJS Kesehatan memberikan kemudahan dengan program rehab atau rencana pembayaran bertahap, atau lebih mudahnya seperti cicilan. Iya, betul. Jadi sesuai dengan kemampuan peserta. Program rehab ini diberikan kepada peserta PBPU atau peserta mandiri yang menunggak lebih dari 4 bulan. Dan nanti perencanaan pembayarannya pun bisa bertahap. Jadi dari 4 bulan sampai dengan 24 bulan atau 2 tahun, peserta tersebut anggap saja Mbak Puput mempunyai tunggakan 10 juta. Dia berencana membayar sampai dengan 6 bulan. Jadi setiap bulan sampai dengan 6 bulan ke depan dia akan membayar. Nah, nanti tinggal klik aja menu rehab tersebut, kesanggupannya membayar 6 bulan, maka aplikasi akan langsung memberikan nominal sejumlah cicilan tersebut. Jadi misalnya sekarang di bulan Oktober dia sudah menyicil, 6 bulan ke depan dia akan lunas dan bisa menggunakan kartunya lagi. Jadi kalau cicilannya belum lunas, kartu JKN-nya belum aktif. Belum aktif, ya. Oke, jadi harus dilunasi terlebih dahulu, ya, cicilannya sampai selesai tenornya, begitu baru bisa mengakses layanan kesehatan lagi ya. Oke, jadi lebih baik nggak usah nunggak-nunggak ya. Iya, betul. Tepat waktunya paling lambat tanggal berapa sih, Bu? Ya, saya infokan ke Sobat JKN semua, untuk segmen peserta mandiri atau PPPU atau peserta bukan penerima upah, monggo membayarnya di setiap bulannya tanggal 1 sampai dengan maksimal tanggal 10. Ya, sehingga bisa mengakses layanan kapan saja karena kartunya otomatis kan aktif ya, Mbak. Ya, pasti ini akan kesinambungan Mbak dengan menu berikutnya. Mungkin belum ditanya tapi bisa saya sampaikan Mbak, yaitu menggunakan auto debit. Ya, untuk mendaftar auto debit untuk pembayaran iuran JKN bisa di aplikasi Mobil JKN. Ya, jadi di bagian keuangan di aplikasi Mobil JKN ini selain rehab juga ada auto debit, ada juga melihat virtual account-nya Mbak. Kan kadang kita tidak tahu kita mau membayar virtual account kita yang mana. Nah, di situ ada menu virtual account, bisa dilihat oleh peserta tersebut. Jadi nggak perlu datang ke kantor pelayanan untuk nanyain VA aja ya. Masanya tanya VA harus jauh-jauh ya Mbak. Kena macet lagi. Kena macet, ongkos pula, iya kan Bu. Nah, tapi Bu, apakah sekarang masyarakat sudah banyak yang menggunakan program rehab ini? Oh iya, program rehab itu sebenarnya bisa diakses lewat kantor, bisa juga lewat Mobil JKN ya. Masih banyak Mbak yang masih lewat kantor. Harapannya ya karena sekarang sudah ada menu rehab tersebut yang salah satu juga menjadi menu barunya,
Ya, monggo diakses. Ini kita berbincang di sini sekaligus menginformasikan ke seluruh peserta JKN maupun ke seluruh masyarakat. Gitu. Oke, baik. Itu tadi sudah lengkap ya untuk menu rehabnya sendiri. Jadi kalau misalnya punya tunggakan iuran, jangan ditambah lagi tunggakannya. Iya, betul. Ayo dicicil biar segera lunas dan bisa pakai akses layanan kesehatan. Nah, kalau tadi soal pembayaran, Bu, kita lewat dari tanggal 10. Itu otomatis kartu kan tidak aktif ya? Iya, betul. Kita nggak bisa pakai. Iya. Ada denda nggak sih untuk saat ini? Oh iya, sebenarnya kartu itu tidak aktif di akhir bulan, Mbak. Jadi pembayarannya harapannya rutin setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 agar tetap aktif sampai dengan akhir bulan. Apabila di bulan berikutnya belum membayar di bulan sebelumnya, maka kartu nonaktif. Untuk denda sekarang sudah tidak ada lagi denda pembayaran, Mbak. Yang ada hanya denda pelayanan. Apa itu denda pelayanan? Yaitu apabila seorang peserta PBPU menunggak membayarkan tunggakan iurannya dan menggunakan fasilitas kesehatan rawat inap sebelum 45 hari dari pembayaran tunggakan iuran, maka terkena denda pelayanan. Tapi kalau denda keterlambatan pembayaran itu sudah tidak ada. Oke, jadi denda pelayanan itu untuk di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau lanjutan? Tingkat lanjutan, Mbak. Rawat inap. Itu pun hanya khusus rawat inap. Oke, jadi kalau lanjutan juga tidak kena ya. Jadi betapa sekarang pemerintah itu meringankan begitu ya. Iya, jadi betul. Harapannya nanti peserta JKN ini aktif membayar ya. Betul, dengan adanya denda itu. Oke, Ibu. Sistem auto debit sudah, kita lihat VA sudah. Soal info iuran juga ada ya di menu itu ya? Ada, Mbak. Itu juga salah satu dari menu untuk melihat terkait dengan pembayaran dan keuangannya ya. Menu iuran itu bisa dilihat ke peserta yang mengakses. Klik aja, kita akan melihat nih riwayat iurannya dari bulan lalu, bulan sekarang, atau bahkan 2 tahun sebelumnya gitu. Apakah kita rutin membayar? Kan kadang ada, Mbak, kita lupa nih di Januari baru kita dibayarkan Februari. Itu akan terlihat berarti pembayarannya di Februari. Oke, wah sebenarnya pembicaraan kita soal aplikasi JKN makin panas ya. Oke, Sobat JKN dan juga pemirsa Jawa Pos TV pasti masih penasaran soal aplikasi mobile JKN. Akan kita bahas di episode selanjutnya bersama Puput Puspitasari dan juga Bu Ida dari BPJS Kesehatan Kabupaten Temanggung.